Kalau teman-teman bisa melihat hal seperti ini gitu ya, maka teman-teman bisa memastikan ikutin arahnya di sana. Artinya audiens teman-teman sekalian ya senang ketika teman-teman membahas konten tersebut berada sedang dalam perjalanan ya. Nah, ini beberapa saya pernah istilahnya adalah diskusi sama beberapa YouTuber yang ada di Indonesia. Saya tanya, "Mas, kenapa Mas nggak pernah bahas SEO lagi?" Saya bilang, "Kenapa sekarang bahasnya YouTube?" Terus dia bilang, "Mas Didik, ya saya kalau bahas SEO itu yang interaksi sedikit sekali," dia bilang. "Tapi ketika saya bahas YouTube interaksi banyak gitu." Halo teman-teman semua, di video kali ini saya ingin berbagi bagaimana caranya mendapatkan 1000 subscriber pertama dengan cepat. Maka teman-teman tonton terus video ini, teman-teman akan ketemu jawabannya. Simak terus video berikut ini. Oke, baik teman-teman sekalian ya, ada beberapa cara ya agar bagi teman-teman yang berjuang untuk mendapatkan 1000 subscriber pertama ya, terutama dengan cara yang cepat ya. Jadi ya ini pengalaman saya teman-teman sekalian ya. Sebenarnya kalau pertama itu kan kita mulai bikin channel ya, ini channel kita ya. Jadi ketika kita bikin channel ya, ini 0 subscriber ya, 0 subscriber. Nah, perjuangan pertama kita sebenarnya bukan di 1000 subscriber pertama teman-teman sekalian. Yang paling berat itu adalah perjalanan 100 subscriber pertama. Jadi nanti ketika kita sudah mendapatkan 100 subscriber pertama, barulah nanti untuk mendapatkan 1000 subscriber itu jauh lebih mudah menurut saya. Ya. Nanti selesai 100 baru ke 1000. Nah, di sini memiliki beberapa tantangan sendiri-sendiri ya teman-teman sekalian ya. Baik, coba teman-teman perhatikan. Silakan teman-teman yang belum subscribe channel YouTube saya, silakan subscribe dulu. Yang belum ngeklik tombol like, silakan klik aja tombol like. Kemudian teman-teman juga boleh komen di tempat saya, itu juga salah satu strategi untuk mendapatkan 1000 subscriber pertama. Ya, saya juga melakukan seperti itu teman-teman sekalian, tapi asalkan teman-teman tonton dulu videonya. Baik, yang pertama adalah yang wajib teman-teman pahami ketika teman-teman pengen menargetkan untuk mendapatkan 1000 subscriber pertama itu adalah ya teman-teman buat aja dulu. Ya, jadi ini channelnya adalah kita tetap fokus di satu channel ya, satu channel itu kita fokus di satu niche ya teman-teman sekalian ya, satu tema atau satu niche. Nah, kemudian setiap tema ini kan memiliki beberapa subtema. Misalnya nih, Mas, saya ini membahas tentang beberapa YouTube, Mas, strategi bagaimana tentang YouTube, tentang channel YouTube, tentang konten YouTube. Sudah buat saja di sini. Ya, bagaimana strategi membuat konten YouTube gitu kan. Konten YouTube. Nah, teman-teman bikinnya di rumah gitu kan. Nah, ini bikin kontennya di rumah gitu kan. Nah, kemudian bikin juga strategi membuat konten YouTube ya. Teman-teman bikinnya misalnya lagi di jalan ya, lagi nyetir misalnya ya, contoh ya. Kemudian teman-teman bikin strategi konten YouTube tapi ya sambil istilahnya di taman ya, di tempat yang berbeda gitu. Nah, teman-teman bikin aja, yang penting satu tema, satu channel, sehingga ketika teman-teman bikin subtemanya tadi ya, saya membuat kontennya di rumah Mas Didik. Itu video yang pertama. Saya bikin lagi kontennya ketika saya lagi nyetir perjalanan ya. Ketika kemudian saya bikin video di situ saya ngomong tentang strategi konten YouTube. Kemudian saya bikin lagi ketika saya berada di taman ya, saya mungkin lagi berada di kantor dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bikin lagi misalnya konten YouTube ya tentang misalnya berada di berada di luar kota misalnya gitu kan, berada di luar kota. Nah, ketika teman-teman membahas ini semua ya, ini ada beberapa respon ya. Jadi misalnya responnya di sini adalah sekitar 30% ya. Responnya di sini ya banyak nih, ternyata ketika di jalan itu ada sekitar 70% nih ya. Ini responnya cuma 20% ya, di luar kota responnya cuma 10% misalnya. Kalau teman-teman bisa melihat hal seperti ini gitu ya, maka teman-teman bisa memastikan ikutin arahnya di sana. Artinya audiens teman-teman sekalian ya senang ketika teman-teman membahas konten tersebut berada sedang dalam perjalanan. Ya. Nah, ini beberapa saya pernah istilahnya adalah diskusi sama beberapa YouTuber yang ada di Indonesia. Saya tanya, "Mas, kenapa Mas nggak pernah bahas SEO lagi?" Saya bilang, "Kenapa sekarang bahasnya YouTube?" Terus dia bilang, "Mas Didik, ya saya kalau bahas SEO itu yang interaksi sedikit sekali," dia bilang. "Tapi ketika saya bahas YouTube interaksi banyak gitu."
Nah, ada lagi nih beberapa YouTuber-YouTuber yang lain. Kenapa kok nggak pernah bahas lagi tentang edukasi? Kenapa kok nggak pernah lagi bikin konten vlog? Ya, sekarang kok lebih banyak konten-konten candaan gitu kan. Ya, ngejokes istilahnya gitu kan. Terus dia bilang, "Iya, Mas. Karena emang pasarnya ya lagi rame di sana." Dan ketika saya membuat konten vlog, ya sekarang pasarnya udah sedang turun nih. Kalau dulu awal-awal emang sedang rame gitu. Maka teman-teman pastikan ya tahu dulu konten YouTube teman-teman sekalian arahnya kemana ya. Kalau arahnya sudah tahu di jalan misalnya, ya teman-teman misalnya bikin kontennya di jalan, sudah besok-besok bikinlah konten di jalan. Ya, seperti inilah ya. Kalau teman-teman lihat aja ya, kita misalnya bahas ya dulu dari Corbuzier waktu dia bahas vlog, ya kontennya sepi, nggak serame ketika dia membahas ya bentuknya adalah tanya jawab ya, bentuknya adalah podcast gitu kan. Nah, dari situlah kita tahu ya ternyata Deddy Corbuzier cocoknya adalah podcast ya. Nah, obrolan-obrolan santai seperti itu. Itu yang pertama teman-teman sekalian ya, yang wajib dipahami adalah ya teman-teman ikutin arah. Ya, ikutin arah dari channel teman-teman sekalian, dari tema, dari subtema yang teman-teman bahas. Oke, yang kedua adalah teman-teman sekali-sekali coba lakukan istilahnya adalah istilahnya kalau menurut saya adalah channel lain ya, fokus dengan di channel lain gitu kan. Nah, ini yang disebut apa? Ini yang disebut dengan istilahnya endorse ya, atau istilahnya adalah collabs ya. Teman-teman coba lakukan collabs ya. Saya terus terang waktu saya masih ratusan ya, saya melakukan beberapa collabs untuk mendapatkan 1000 subscriber pertama. Bahkan melebihi dari ekspektasi yang saya targetkan gitu kan. Saya waktu collab dengan beberapa teman-teman yang sudah subscribernya ratusan ribu pada saat itu. Ya, collab itu artinya apa Mas Didik? Collab itu artinya dia ikut di channel saya ikut di channel dia. Saya masuk di channel dia masuk di channel saya, itu namanya collab. Ya, akhirnya dia nge-tag saya nge-tag dia gitu loh. Ya, itu namanya collab lah istilahnya. Ya, coba teman-teman sekalian ya. Makanya saya mengajak teman-teman yang mau collab sama barang saya, silakan. Nanti DM aja saya di Instagram, Mas collab yuk. Ya, mau bahas apa nih? Boleh, silakan. Ya, itu yang saya lakukan teman-teman sekalian ya. Cari subscriber yang di atas kita kalau bisa. Ya, cuman kalau teman-teman misalnya berada subscriber di bawah saya dengan senang hati menerima teman-teman sekalian. Boleh, sebagaimana saya dulu ya mengajak ya teman-teman saya yang subscribernya di atas saya untuk collabs terlebih dahulu gitu ya. Nah, ini juga yang dilakukan oleh beberapa pemain-pemain YouTuber teman-teman sekalian ya. Mereka ya ini misalnya ya, ini konten dia, ini kekuatan konten dia kecil gitu kan. Terus dia dapat dia kebetulan ada konten atau channel YouTube yang gede. Nah, channel YouTube yang gede ini ya ngasih link ke channel YouTube yang kecil ini. Akhirnya yang kecil ini ikutan naik gitu. Ya. Nah, di mana ya biasanya nanti ya istilahnya nanti adalah masuk di sini ya teman-teman sekalian, di istilah community ya. Nah, nanti bisa masuk di community ini, kita bisa buat status untuk nge-share video-video atau channel YouTube orang lain di sana. Ya. Oke. Berikutnya yang teman-teman wajib pahami adalah yang ketiga adalah tentang isi konten tersebut ya, tentang isi konten ya. Isi konten ini penting sekali teman-teman sekalian. Ya, isi konten tersebut apa yang Mas Didik yang paling penting? Isi konten adalah sesuatu yang betul-betul ada informasi di dalamnya. Kalau bentuknya adalah informasi, kalau bentuknya adalah ngejokes ya, lucu-lucuan, ada sesuatu yang buat mereka menjadi lucu, buat mereka menjadi senang. Nah, ini ketentuannya di mana? Ini ketentuannya adalah di 10 detik pertama teman-teman sekalian ya, 10 detik pertama. 10 detik pertama ini adalah faktor penentu mereka mau menonton kita atau tidak, itu berada di 10 detik pertama. Ya, jadi kalau 10 detik pertama yang tidak menarik, maka mereka tidak akan mau melanjutin untuk nonton video kita. Ya, kalaupun lewat besok direkomendasikan oleh pihak YouTube, mereka tahu nggak menarik ini, nggak jadi ditonton. Akhirnya setiap kali video kita muncul, dia tidak akan mau untuk menonton video kita lagi. Gara-gara apa? Gara-gara isi konten kita yang tidak menarik. Ya, yang keempat satu lagi teman-teman sekalian, yaitu masalah thumbnail ya, masalah thumbnail. Ya, thumbnail ini sebenarnya adalah kalau saya seperti ini ya. Ya, saya emang buat rapi seperti ini. Kalau fotonya sebelah kanan semuanya. Tulisannya sebelah kiri semuanya. Tulisannya gede semuanya gitu ya. Nah, tapi ya poin terpenting dari thumbnail ini adalah ada kalimat clickbait yang tidak menyesatkan. Ya, saya ulangi ya.
ada kalimat clickbait yang tidak menyesatkan. Ya, boleh. Yang nggak boleh itu apa? Clickbait yang menyesatkan. Misalnya saya bilang 1 menit langsung bisa membaca. Ya, orang-orang yang nggak bisa membaca 1 menit bisa renang. Nah, itu nggak bisa itu. Itu clickbait yang betul-betul menipu gitu. Oke, dari 4 ini silakan teman-teman praktekin ya. Saran saya teman-teman coba lakukan itu. Ya, mudah-mudahan ya teman-teman yang berjuang untuk mendapatkan 1000 subscriber ya, mudah-mudahan di tahun 2022 ini sudah bisa mendapati hal itu. Ya, kalau bisa di awal-awal tahun 2022 ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.